Hai, para penikmat film di seluruh penjuru dunia. Selamat datang di channel YouTube aku. Pada video pertama ini, aku akan ceritakan kembali tentang alur cerita film Get Out yang dirilis pada tahun 2017 dengan rating 7,7 IMDb. Film ini bergenre horor, misteri, dan juga thriller nih. Gak usah lama lagi, bagi kalian yang penasaran, langsung aja. Jadi film ini diawali dengan peristiwa seorang pria berkulit hitam yang tiba-tiba diserang oleh seorang misterius ketika dia sedang berjalan santai di malam hari. Dan tak lain lagi, peristiwa itu adalah penculikan. Nah, di sini kita langsung dibawa ke pemeran utamanya nih. Dia bernama Chris, yang saat itu hendak dijemput oleh cewek cantik berkulit putih dengan nama Rose, yang tak lain lagi adalah kekasih si Chris. Chris dan Rose ini sudah lama menjalin hubungan, dan niat Rose datang menemui Chris ini untuk mengajak Chris berkunjung ke rumahnya. Dengan kata lain, mengajak Chris untuk bertemu calon mertuanya. Di tengah perjalanan, Chris ini ditelepon oleh sahabatnya yang merupakan seorang anggota polisi. Di sini dia diberitahu oleh sahabatnya kalau akhir-akhir ini situasi di lingkungan mereka itu sedang tidak aman. Banyak tindak kriminal yang terjadi. Dan anehnya, yang menjadi korban itu selalu orang berkulit hitam. Sahabat Chris ini menyarankan untuk berhati-hati, namun Chris ini tetap tidak menghiraukannya. Dan di tengah perjalanan, tiba-tiba ada rusa yang melompat ke arah mobil mereka. Tertabraklah rusa tersebut. Nah, di kejadian ini seperti memberikan pertanda buruk nih, tetapi mereka tetap easy going dan lanjutkan saja perjalanan. Sesampainya di rumah Rose, si Chris ini disambut hangat oleh kedua orang tuanya. Namun di sisi lain, Chris ini merasa aneh karena semua ART di rumah Rose ini adalah orang berkulit hitam. Selain itu, ART Rose ini juga berperilaku aneh. Tatapan dan gestur mereka itu terlihat seperti penuh beban. Singkat cerita, saat makan malam, Chris ini juga dikenalkan oleh saudara Rose yang orangnya bisa dibilang agak ngeselin. Setelah makan malam, Chris dan Rose lanjut untuk beristirahat. Di tengah malam, Chris ini terbangun dan berniat untuk nyebat. Namun lagi-lagi ada hal aneh yang kembali terjadi. Yap, seorang tukang kebun ros yang tiba-tiba berlari kencang ke arah Chris, dan Chris pun hampir tertabrak. Dan di saat itu juga Chris pun dikagetkan oleh ART yang satunya lagi nih. Gak tahu kenapa, si ART ini bercermin seakan-akan kagum dengan kecantikan dirinya. Setelah itu, Chris pun berniat untuk kembali tidur. Tapi belum juga sampai di kamarnya, Chris pun malah dikagetkan oleh calon mertuanya. Yap, si Ibu Rose. Di sini, Chris mengobrol santai dengan si ibu, sampai dia ditanya, "Kamu perokok?" Nah, di sini, ibu ini menawarkan jasa untuk membantu berhenti merokok dengan cara hipnoterapi. Tidak lama-lama, Chris pun tersugesti dengan adukan teh si ibu ini, yang membuat Chris masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sini, Chris pun diminta untuk berkata jujur sampai Chris nangis termehek-mehek. Akhirnya, Chris pun masuk ke alam bawah sadarnya lebih dalam lagi. Sampai ketika ia bangun, Chris sudah berada di kamar Rose. Dan seketika Chris pun bingung sama kejadian semalam. Apakah itu nyata atau cuma mimpi? Singkat cerita, Rose mengadakan pesta pertemuan keluarga besar dan orang-orang terdekat dari keluarga Rose. Di situ Chris pun dikenalkan oleh anggota keluarga besar si Rose. Saat mengabadikan momen tersebut, si Chris ini melihat dengan jelas anggota keluarganya itu orang berkulit hitam. Tapi anehnya, tatapan dan gestur orang tersebut sama anehnya seperti ART Rose kemarin. Di saat itu juga, Chris pun iseng mengajak tos ala orang kulit hitam, tapi orang tersebut membalasnya dengan bersalaman. Nah, di sini si Chris pun mulai curiga dengan keanehan yang dia lihat selama di rumah Rose. Chris pun kembali ke kamar dan menelpon sahabatnya yang polisi itu.
Dia menceritakan keanehan-keanehan yang terjadi di dalam rumah Rose. Dan sekali lagi si sahabat Chris ini memperingatkan Chris untuk tetap berhati-hati lagi, mengingat banyak kejadian kriminal yang terjadi. Tetapi sekali lagi Chris malah tetap menyengir. Dan benar juga, si Chris pun dikagetkan dengan ART yang tiba-tiba berdiri di depan kamar Chris. Dan di saat Chris bertanya tentang keanehan yang terjadi di rumah Rose, si ART ini malah nangis sambil tertawa. Karena ART itu merespon dengan sangat aneh, Chris pun kembali keluar untuk bertemu dengan anggota keluarga yang berkulit hitam tadi. Secara diam-diam, Chris pun memotret orang tersebut, tapi dia lupa untuk mematikan flash HP-nya. Entah apa yang terjadi, orang tersebut mengalami mimisan seketika. Sambil mimisan, orang tersebut malah marah-marah meneriaki Chris dan menyuruh Chris untuk pergi dari tempat itu. Get out! Yo! Yo! Rose pun menenangkan Chris yang shock setelah melihat kejadian tersebut. Dan di saat itulah, pria yang mimisan tadi kembali muncul di hadapan Chris dengan tatapan dan gestur seperti awal saat mereka berjumpa. Perilaku aneh. Kemudian Chris dan Rose pun pergi ke tepi danau. Di sini Chris mengatakan niatnya untuk pulang malam itu juga, karena dia sudah muak dengan hal-hal aneh yang sudah terjadi. Dan di waktu yang bersamaan, keluarga Rose memulai inti acara pesta tersebut, yang ternyata adalah acara pelelangan. Nggak tanggung-tanggung juga, ternyata yang dilelang ini adalah si Chris. Dan pelelangan Chris pun dimenangkan oleh seseorang tunanetra. Malam pun tiba. Dan perilaku orang-orang di rumah Rose semakin bertambah aneh. Saat mengemasi barang-barangnya, si Chris ini menemukan foto dari mantan-mantan Rose yang ternyata semua mantannya itu berkulit hitam. Dan saat Chris akan meninggalkan rumah, dia malah dihadang oleh saudara dan orang tua si Rose. Dan disinilah Chris mulai sadar kalau Rose ini juga terlibat dalam sekongkolan tersebut. Dia tahu kalau dirinya akan dijual oleh seorang tunanetra. Karena si bapak Rose ini merupakan seorang ahli bedah. Chris ini dijual dengan tujuan untuk ditukar otaknya oleh si seorang tunanetra tersebut, agar orang tersebut bisa memiliki tubuh yang normal. Dan Chris pun menyadari kalau foto-foto Rose bersama mantannya ini merupakan korban dari keganasan keluarga Rose. Begitu juga dengan ART dan orang yang mimisan tadi. Dan mungkin saat Chris tadi tidak sengaja mengambil gambar, itu memberikan efek kejut untuk korban yang terhipnotis oleh ibu si Rose. Tanpa disadari, Chris pun mulai terhipnotis oleh ibu Rose. Dengan mengadukan sendok secangkir teh, sama seperti saat Chris dihipnotis sebelumnya. Dan setelah itu, Chris pun disekap di ruang bawah tanah. Chris dengan kondisi terikat, secara terus-menerus dihipnotis dengan media suara cangkir yang dia lihat di TV. Dia juga diperlihatkan dengan tayangan keluarga Rose yang ternyata keluarga ini tuh melakukan hal gila ini sudah dari lama. Saat yang bersamaan, sahabat Chris ini menemukan foto orang hilang yang sama dengan orang mimisan yang difoto oleh Chris tadi. Karena Chris sudah mengirimkan sebelumnya. Chris menjadi pemeran utama, beruntungnya dia menemukan potongan-potongan kapas dari sofa yang ia duduki. Dengan ide yang cemerlang, dia menyumpal lubang telinga dengan kapas tersebut, agar tidak mendengar suara cangkir tadi. Alhasil, Chris pun berhasil lolos dan langsung menghabisi kehidupan saudara Rose tadi. Singkat cerita, dia bertemu dan menghabisi si bapak Rose dengan menancapkan tanduk rusa di tubuh si bapak yang sedang membedah otak tunanetra tadi. Begitu juga dengan si ibu, kehidupannya direnggut oleh Chris. Chris pun kabur dengan menggunakan mobil. Namun di sini Chris malah menabrak tukang kebun Rose yang ternyata adalah kakek Rose sendiri. Hal ini menjadikan Rose mengetahui kekacauan yang telah terjadi. Chris pun menculik salah satu seorang ART Rose.
Dengan niat menyelamatkannya dari malapetaka, dia malah menyerang si Chris yang sedang mengemudi dan akhirnya Chris pun menabrak pohon. Chris pun meneruskan pelariannya. Namun di saat itu juga dia dikejar oleh kakek Rose. Setelah ketangkap dan adu fisik, Chris berhasil memberikan daya kejut dengan menghidupkan flash HP-nya dan membuat si kakek jadi ngebug gitu deh. Akhirnya si Rose pun muncul dengan membawa senapan dan si kakek meminta senapan tersebut dari tangan Rose. Dan apa yang terjadi? Dikira kesadaran kakek tersebut masih dalam hipnotis, Rose pun memberikan senapan tersebut. Dan tak banyak basa-basi, Rose pun ditembak oleh si kakek. Begitu juga dia menembak dirinya sendiri. Setelah itu Rose pun meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dikira udah bertobat, tiba-tiba ada polisi yang datang. Rose pun malah melambaikan tangan untuk meminta pertolongan. Atau dengan kata lain ya, playing victim. Setelah polisi keluar dari mobil dan ternyata dia adalah sahabat dari si Chris. Beruntung banget kan? Chris pun masuk ke mobil dan untuk sekian kalinya dia diberi nasihat oleh sahabatnya tadi. Tapi untuk kali ini si Chris pun mendengarkan nasihat dari sahabatnya dan film pun selesai. Nah, jadi gimana? Menurut kalian filmnya seru nggak sih? Coba deh komen di bawah rekomendasi film yang menurut kalian seru. Thank you and bye-bye.